oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita memasuki bulan yang baru. 6 bulan yang lalu kita sudah berjalan bersama-sama dan kita bisa melewatinya semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami akan membawa setiap pujian, pengagungan dan ucapan syukur kami. Kami akan meninggikan Tuhan, kami akan mempermuliakan Raja di atas segala Raja. Kami akan memuji nama-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat Allah akan memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita akan bersuka cita memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama serukan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama serukan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Serukan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Amen. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi serukan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu kami dibebaskan. Oleh kuasa darah-Mu kami dipulihkan. Oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau Allah yang kudus. Kau kudus-Mu boleh mengalir memenuhi setiap kami. Bagaikan tanah kering. Sama-sama katakan haleluya.
Pulihkanlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih. Sekali lagi serukan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 katakan sembuhkanku, sembuhkanku, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memenuhi setiap kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus, pulihkan setiap kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus, menjamah setiap kami, haleluya. Pulihkan kami Tuhan, jamah setiap kami ya Roh Kudus, haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami puji, Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, amin. Allah semesta Allah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyesakan.
Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Saya Pendeta Wahyu, saya menyambut semua rekan-rekan dimanapun saudara berada yang sampai hari ini setia, dan terima kasih followernya semakin banyak. Banyak orang-orang yang terus minta doa dan pertolongan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat momen ini, ibadah kita. Dan doa saya terus mengalami mujizat, katakan luar biasa. Perlu saya kasih tahu buat bapak saudara informasi di akhir daripada khotbah saya Pendeta Wahyu, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Saudara dimanapun saudara persiapkan bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, luar biasa. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Ada kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih sama-sama kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, ketahuilah bahwa pengampunan Tuhan adalah awal daripada sebuah pemulihan yang akan terjadi. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu hanya seorang hamba, tetapi pakailah hari ini supaya kebenaran ini memerdekakan setiap yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi shalom buat kita semuanya. Dan senang sekali saya Pendeta Wahyu untuk melayani saudara. Doa saya, saudara mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Sahabat-sahabat saya yang ada di Pulau Sumba dan NTT, Borong, Flores dan semuanya yang setia. Dan juga Pak Tony dan Ibu yang ada di Sidoarjo. Saudara-saudara Surabaya, Lombok, Jakarta, Sulawesi. Juga Malaysia, Singapura dan juga Taiwan. Haya, senang sekali menjumpai saudara. Haleluya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang banyak orang tidak suka. Karena saya khotbah, ada orang-orang yang tersinggung saudaraku. Dan khotbah yang tidak populer alias kurang laku. Karena bicara apa? Bicara tentang satu ini, kekudusan. Haleluya. Tetapi dengar baik, kekudusan adalah awal dari sebuah mujizat. Woi Pak Bu, kekudusan, katakan sama-sama, kekudusan adalah awal dari mujizat. Coba lihat dalam Yosua 3 ayat ke-5 di paling pojok, baca sama-sama. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, apa? Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Diawali dari sebuah kekudusan, ada mujizat kesembuhan. Diawali dari sebuah kekudusan, akan melihat pemulihan. Diawali dengan kekudusan, akan melihat pintu-pintu yang tertutup terbuka atas hidup saudara dan saya. Amin. Katakan sama-sama, kudus itu bukan jarum kudus. Saudaraku, tadi saya mendoakan seseorang yang dia harus check up jantungnya. Saya cuma bilang mulai dengan langkah senyawa dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita punya double speaking power. Saya doakan semua saraf-sarafnya, darah yang mengalir adalah darah Kristus. Dan engkau sembuh. Let's go. Dan saya juga mendoakan orang yang mau terbang dari pesawat. Mau take off ya. Saudaraku, saya bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Pergi dan serahkan semua persoalan kepada Tuhan. Tuhan lebih hebat. Sekali lagi adalah kekudusan adalah awal dari segalanya. Saudaraku, start dari awal dari segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan yang tidak mungkin.
Amin. Apa sih kekudusan Pak Wahyu? Kekudusan adalah dipisahkan Tuhan dan dikhususkan untuknya. Katakan sama-sama, saya dikhususkan untuk Tuhan. Saya dipisahkan dari dunia ini. Sehingga cara bisnis, cara pelayanan, cara hidup berbeda dengan dunia ini. Karena sampean semua dikhususkan untuk Tuhan. Jadi sampean jangan hidup sembarangan, dikhususkan untuknya. Amin. Yang kedua, murni dan tanpa celah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengikuti teladan Kristus dan hidup sepertinya. Mau sepertimu Yesus, dikuduskan selalu. Amin. Jadi rupanya saudara dan saya ketika percaya Yesus dipisahkan tersendiri, dibuat berbeda. Jangan sampai orang bilang orang Kristen kok begitu, orang Kristen kok mencuri, orang Kristen kok marah-marah, takut mamaku marah. Orang Kristen kok ciambut, cuel tipu orang lain. Josh pernah membuat survei dari Amerika. Perbedaan orang di luar dan di dalam gereja. Bedanya sipit. Hanya bedanya suka bilang puji Tuhan dan haleluya. Itu bukan saudara. Saudara bedanya banyak. Katakan sama-sama dikhususkan. Ketika Tuhan bicara kepada sahabat namanya Yosua. Dan Yosua berkata kepada bangsa Israel. Umat Israel waktu dia berkata. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Artinya apa? Rupanya kekudusan. Awal dari sebuah mujizat terjadi. Makanya di awal tadi kita nyanyi. Betapa besar kasih. Semua dosa dan pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Menyucikan dari semua kejahatan. Amin. Senyawa dengan Tuhan. Saudaraku. Apa yang terjadi ketika saudara umat Tuhan hidup senyawa dengan Tuhan bicara masalah kekudusan. Kemarin hari Jumat saya bicara, Suma Blessing saya bicarakan tentang no holiness, no fire. Tidak ada api tanpa kekudusan. Tidak ada semangat tanpa kekudusan. Tidak ada api yang menyala-nyala tanpa kekudusan. Kalau orang bersuka cita, di tengah-tengahnya dosa itu bukan fire, itu hanya sesaat. Bagaimana hidup kita tetap semangat? Mujizat yang paling besar bukan kanker sembuh, bukan sakit jantung sembuh dan sebagainya, tapi mujizat terbesar adalah ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan dan Yesus membuka tangan untuk memberikan pengampunan. Haleluya. Rahasia kenapa saya katakan bahwa kekudusan adalah awal daripada mujizat. Coba lihat di layar kaca saudara. Yang pertama, God power is unleashed through holiness. Kuasa Tuhan dilepaskan melalui kekudusan. Artinya apa? Mujizat Tuhan bisa terjadi ketika saudara dan saya hidup dalam senyawa sesuai dengan karakter Tuhan. Mujizat terjadi. Kata yang dipakai adalah Kodes dalam bahasa Ibrani. Artinya kesucian, kemurnian, dan pengudusan. Nanti kalau Pak Tony dan Ibu punya anak satu lagi atau cucu, kasih nama suci. Kodes. Saudaraku. Artinya apa kodes itu saudara? Menguduskan diri untuk menghadapi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Allah itu bekerja sama dengan orang yang senyawa. Orang yang senada dengan Tuhan. Tapi yang kedua, menjadi kudus adalah untuk mempersiapkan diri untuk kehadiran Tuhan. Saya pernah tanya apakah Tuhan bisa hadir di
tempat kita dugem. Kebelet pipis, papa bisa. Apakah Tuhan bisa hadir ketika saudara, kau ku sembah. Ada dalam gereja, kau ku sembah. Tuhan maha hadir, tapi bisa hadir di setiap tempat. Tapi Tuhan hadir ketika saudara menyembah dengan segala kemuliaannya, dengan segala mujizatnya terjadi. Makanya saya katakan kuasa Tuhan dilepaskan memulai melalui kekudusan. Sehingga Yosua berkata, hei umat Israel, kuduskanlah terlebih dahulu yang pertama. Yang kedua, besok akan terjadi mujizat yang besar. Yosua berkata, pendeta betul. Wahyu saya betul, saya terikat oleh hal-hal yang tidak suka, tidak kehendak Tuhan. Saya terikat oleh pornografi, saya terikat oleh judi, saya terikat dan semuanya. Blue film dan semuanya. Tuhan sedang menunggu saudara untuk datang kepadanya. Seperti lagu tadi. Betapa besar kasih dan sebagainya. Coba slide ini sangat luar biasa. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kata yang saya tebali. Doa orang benar. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Ini bicara doa orang benar, ini bicara masalah position. Bicara masalah posisi, bukan bicara masalah kata-kata yang begitu rapi, tersusun. Tapi bicara masalah posisi kita. Pastikan Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat Kristus, posisi yang benar. Ketika posisimu yang benar, pintu mujizat dibukakan. Pintu pemulihan dibukakan. Hutang-hutang menjadi lunas. Pergumulan ditolong oleh Tuhan. Karena kuasa Tuhan dilepaskan oleh satu pintu, satu gate yang namanya kekudusan. Apa artinya? Benar, artinya kata diakaios, kata kudus. Artinya benar, artinya adil, artinya salah. Artinya apa? Ketika bicara masalah dikaios, hidup dalam hidup saleh dan hidup benar. Satu, hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ada enggak orang yang memiliki hubungan yang tidak benar? Ada. Adakah di gereja ada orang-orang yang memiliki hubungan? Ada. Tapi Tuhan sedang menanti engkau berada pada posisi yang benar. Sehingga engkau bisa berkata mujizat masih ada. Amin. Firman Tuhan berkata, yang menjadi penghalang dalam hidup, dalam doa-doa adalah karena pelanggaran kita. Yuk sama-sama datang kepada Tuhan yang penuh kasih. Amin. Tapi yang ketiga, tindakan yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi kuasa Tuhan dilepaskan. Yang pertama, kenapa? Kekudusan awal daripada sebuah mujizat. Karena kekudusan adalah awal dari saudara mengalami berbagai macam mujizat, Pak Ibu. Tidak percaya, buktikan sendiri. Tapi yang kedua, miracle happen when we walk in obedience. Rupanya mujizat terjadi ketika kita berjalan dalam apa? Ketaatan. Kata taat itu dibolak-balik tetap sama taat. Kata yang dipakai adalah hupakoe. Artinya apa? Ketaatan, kepatuhan, atau kesetiaan. Amin, 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 amin.
Banyak orang pintar, tapi perlu taat. Banyak orang kaya, tapi perlu taat. Saya mungkin bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan saya mungkin hampir 30 sampai 40 termasuk NTT. Saya cuma bilang, ayo taat. Ada orang-orang yang kita utus di pedalaman di Kodi sana. Dia taat dan bersuka cita. Ketika taat, itu adalah awal bagaimana juga kita mengalami sebuah pertolongan dan anugerah Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 dikatakan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui tempat yang dituju. Rupanya ketaatan adalah satu senjata yang ampuh untuk saudara dan saya melihat pengenapan semua janji Tuhan dalam firman Tuhan. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang mujizat di Kana. Apa artinya Kana? Saudaraku, artinya alang-alang. Kenapa terjadi satu krisis yang ada di Kana? Saya mungkin oleh kemurahan Tuhan baru sekitar 8 kali. Dan selalu pergi ke tempat itu. Ada rededication, saudaraku, peneguhan kembali pernikahan mereka. Mereka nangis-nangis. Yang pernikahannya sudah 30-40 tahun. Kita kasih bunga. Sejak pertama, lagunya Pak Enggi. Sejak pertama berjumpa denganmu, ada rasa getaran cinta. Kembali lagi mereka ngalami dipulihkan. Yang bertahun-tahun sudah punya anak cucu. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. Bagi saudara yang sedang menyaksikan program ini dan bersama suami istri pegang tanganmu, katakan betul kata pendeta itu. Apapun yang terjadi aku akan tetap mencintaimu. Amin, amin, amin. Haleluya. Apa yang terjadi di Kana? Mengalami krisis, kekurangan anggur. Tapi ada 4 I yang minggu lalu kalau saudara ingat. Yang pertama, invitation. Undang Yesus dalam hidupmu untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, intercession. Ada doa syafaat yang dinaikkan. Ada instruction, perintah. Dan saudaraku, dan akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Ada apa? Gayung, apa namanya? Yang kosong, buli-buli yang kosong. Isi air. Ketaatan melahirkan mujizat Tuhan. Amin. Coba lihat saudaraku. Ketika mereka taat, apa yang terjadi? Obedient bring miracle. Amin. Ketika Abraham, yang artinya Avraham, bapak banyak bangsa, Abraham taat kepada Tuhan dan mempersembahkan Ishak anaknya sebagai kurban persembahan. Tuhan melihat ketaatan Abraham dan memberikan berkat yang besar. Coba lihat. Abraham. Tapi yang kedua Musa. Mose. Ditarik keluar atau diangkat dari air. Musa taat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Memberikan kuasa dan apa? Tuhan memberikan kuasa kepada Musa untuk melakukan mujizat dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa taat. Naaman, seorang perwira yang hebat. Artinya Naaman adalah menyenangkan atau sedap. Panglima Syria taat kepada perintah Elisa dan mencuci dirinya di sungai Yordan. Tuhan menyembuhkan kusta dan memberikan kesembuhan. Coba. Ada banyak contoh-contoh orang-orang yang taat.
Alkitab menyodorkan ketika mereka taat melakukan apa yang diperintahkan firman dan Tuhan. Dan akhirnya mereka melihat mujizat Tuhan. Artinya buat saudara dan saya seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, miracle, mujizat Tuhan terjadi ketika kita berjalan dengan ketaatan. Pertanyaannya pendeta Pak Wahyu, apakah ketika kita taat tidak ada masalah? Tetap ada masalah, tapi Tuhan selalu bela dengan mujizatnya. Bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan masalah, mungkin sudah berkata, pendeta masalahku terlalu besar. Bapak, kemarin ada yang WA saya berkata, Pak Pendeta saya mulai dari mana? Masalahku terlalu besar. Dan terakhir dia bilang, Pak Pendeta saya kecewa dengan orang yang menipu saya. Saya cuma bilang, ampuni. Dan engkau punya Tuhan yang besar. Taat melahirkan mujizat. Taat membuat surga terbuka. Saya membiasakan diri kalau dapat berkat. Selalu saya ambil 1/10-nya, bahkan lebih. Saya serahkan kepada bendahara secara langsung. Ini perpuluhan saya. Apakah saya tidak perlu? Perlu. Tapi saya taat. Puji Tuhan pada saat gereja ini. Kami sedang membangun gereja baik di pusat maupun cabang-cabang. Saudaraku, saya bersama dengan pendeta Hengki dan beberapa pendeta yang lain selalu melihat rekening yang ada di bawah ini. Selalu ada mujizat Tuhan. Selalu ada pelipat gandaan multiplikasi. Sehingga semua kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dengan baik. Sering dimunculkan nomor rekening yang ada di bawah ini. Sehingga kita melihat anugerah dan kemurahan Tuhan dan mujizatnya. Ketika Abraham, ketika Musa, ketika Naaman, ketika saudara dan saya saat taat, kita melihat bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Petrus taat, minggu lalu saya singgung, saudaraku, ketika dia taat, tebarkan jalan. Petrus berkata, semalam-malaman guru, saya tidak dapat apa-apa. Ikan lele pun tidak dapat karena ikan lele ada di air tawar. Ikan tembang pun tidak dapat. Tembang kenangan. Ikan yang paling romantis. Ikan tembang kenangan. Kalau di Banyuwangi namanya lemuru. Disitulah. Dan ketika Petrus taat, mendapatkan 135 jenis ikan besar-besar dan buahnya. Obedient bring miracle. Amin. Yang pertama, yang kedua adalah ketaatan. Amin. Saudaraku, yang pertama kuasa Tuhan dilepaskan lewat kita hidup kudus. Yang kedua, kuasa Tuhan dilepaskan ketika saudara dan saya taat kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, holiness is the key to supernatural living. Kekudusan adalah master key, kunci untuk hidup di dalam hidup yang supranatural. Artinya apa? Kehidupan yang melampaui batas alamiah, di mana kekuatan ilahi berperan, di mana mujizat berperan, di mana orang sakit kanker dan sebut nama Yesus sembuh. Kenapa orang bangkrut dikatakan boleh dan boleh. Kenapa orang yang mengalami kesulitan ekonomi, dia berharap kepada Tuhan, hidup dalam hidup yang supranatural, ngalami mujizat dan pertolongan dan dipulih. Suatu saat saya melayani di Timur Leste. Ada ibu-ibu shooting saya. Dan dia kirim ke saudaranya, saya tidak tahu. Habis ibadah, dia bilang gini. Dia telepon, kamu harus ketemu pendeta ini. Untuk didoakan. Karena rupanya ngalami kolab zaman COVID. Pulang ke Indo. Saya
mampir. Karena sudah 3 bulan tidak ibadah. Sekarang memulai kehidupan yang sangat luar biasa. Alami kemurahan dan berkat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hidup di dalam supranatural. Ada orang-orang yang hidup hanya di alam jasmani, di situ tidak pernah ada mujizat. Karena dia hitungannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Padahal Alkitab 5 tambah 2. Sisanya 12 bakul. Di luar nalar kita dan alamnya. Coba lihat. Hidup di dalam kuasa supranatural. Yang pertama, berjalan dalam iman, bukan dalam penglihatan. Makanya dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mata kita terbatas, Bapak Ibu. Dan mujizat Allah hanya bisa dilihat oleh dengan mata supranatural. Yang kedua, empowered by the Holy Spirit. Diberdayakan oleh Roh Kudus. Daud ketika diurapi waktu dia masih sangat muda, menggiring dia untuk menjadi raja. Amin. Sering saya beberapa kali saya diminta mendoakan sama calon-calon pasangan pejabat. Satu saat saya potong rambut potong rambut sederhana di kota kami. Di belakang ada satu pengusaha dan calon wakil bupati, calon. Potong rambut. Dan pengusaha bilang, suruh doakan Pak Pendeta Wahyu ini supaya jadi. Saya potong, kemudian 2 orang saya bayari diam-diam. Dan kemudian dia salaman, tolong pendeta doakan. Saya cuma bilang ini, perhatikan orang miskin dan buat sekolah. Amin, amin. Jadi, reskat oleh kehendak Tuhan. Berdayakan Roh Kudus yang membuat orang yang tidak berdaya menjadi kuat. Tapi yang ketiga, operating in spiritual gift. Beroperasi dalam karunia. Hidup manusia itu bukan hanya di dunia jasmani. Mujizat letaknya di area yang saudara bukan yang alamiah, bukan 1 tambah 1. Tetapi ketika saudara percaya yang dari tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan berkata, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang keempat, saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang terakhir. God glory is revealed through a holy life. Kemuliaan Tuhan. Ya, tadi yang pertama mujizat, yang kedua ketaatan, yang ketiga yang selanjutnya adalah kemuliaan Tuhan. Hidup dalam supranatural dan selanjutnya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kudus. Kata kemuliaan Tuhan dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah kavod. Dan dalam bahasa Yunani adalah doxa. Artinya kemuliaan, kehormatan, atau keagungan. Sering saya kalau mendoakan orang, beberapa pengusaha dan semuanya, saya bilang selain diberkati dan dikejar berkat, kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Seharusnya orang percaya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selain dimuliakan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat apa? God present is kehadiran Tuhan dinyatakan. Jadi ketika kehadiran Tuhan dinyatakan, saudaraku, disitulah kemuliaan Tuhan.
Kita ini minus, kita nol, kita zero. Tapi ketika ada Roh Kudus, ada Holy Spirit, ada Holy Life turun atas kita, menjadikan penyertaan Tuhan menjadi luar biasa. Pernah enggak lihat satu flyer, orang sebelum berdoa bercermin seperti kucing, tapi ketika dia setelah berdoa, dia bercermin seperti apa? Singa. Ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Satu saat saya didatangi oleh orang yang berkata, Pak Pendeta, saya ini dosa apa pendeta semuanya. Saya sudah ke dokter, tidak ada penyakit, saya tidak bisa opname. Nangis saudaraku laki-laki ini. Saya cuma bilang tidak perlu takut. Kau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan menghilangkan rasa sakit, membuat kecewa kita hilang, membuat semua yang kita khawatirkan Bapak menjadi sirna karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Dan Tuhan berkata, Immanuel, kehadiran Tuhan membuat orang yang hidup biasa-biasa. Engkau mungkin pengusaha biasa, mungkin engkau pejabat yang biasa, tapi karena ada kehadiran Tuhan, membuat berbeda. Amin. Cerita dari gembala saya, Pak Arifin. Satu saat dia mengalami masalah dan berurusan dengan hukum. Dan dia harus didatangi di rumahnya. Saudara tahu, dia datangi di rumahnya hanya lihat foto salah satu pejabat dengan pangkat tinggi. Ini siapa Pak? Oh teman saya. Nggak jadi diperiksa. Oh ya sudah, nggak balik lagi. Hanya foto. Jika Yesus yang hadir berbeda. Ketika Daniel dilempar ke gua singa, orang anak guru-guru sekolah bilang singanya singa tua, singa ompong. Siapa bilang? Singanya masih muda, singanya giginya bukan gigi ompong. Tapi kehadiran Tuhan menyelamatkan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, kemuliaan dinyatakan, miracle and wonder happen. Mujizat dan keajaiban terjadi ketika ada apa saudaraku? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, ketika ada kemuliaan Tuhan, hati kita diubah. Yang kecewa, yang sakit hati, dan semuanya. Saudaraku, hati kita diubahkan. Tapi yang selanjutnya adalah ketika ada kemuliaan Tuhan, saudaraku, rasa takut dan kagum itu menginspirasi dalam hidup kita. Jadi kehadiran Tuhan membuat orang jadi pinter, orang bodoh jadi cerdas, orang sakit jadi sembuh, orang putus asa jadi semangat. Karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Pastikan Yesus hadir di tengah-tengah saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kekudusan adalah awal dari mujizat Tuhan. Seperti yang Yosua katakan. Yang pertama, kuasa Tuhan dilepaskan mulai dari sebuah kekudusan. Amin. Makanya dikatakan doa orang benar besar kuasa. Yang kedua, mujizat terjadi ketika saudara taat, obedient, bring miracle. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, kekudusan adalah kunci untuk hidup dalam hidup supranatural. Bahkan mengalami mujizat demi mujizat. Pertolongan demi pertolongan. Sekalipun itu tidak mungkin.
Yang terakhir adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Yang paling terakhir, pertanyaan buat saudara dan saya. Apakah kita ingin melihat wajah Allah? Apakah kita ingin melihat Tuhan? Ibrani 12, 14. Berusahalah hidup dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. I have seen the Lord. Ketika Maria Magdalena ketemu Yesus. Di tengah-tengahnya Yesus bangkit dari kubur. Obat stres paling manjur adalah ketemu Tuhan. Boleh punya rekanan bisnis. Boleh punya hoping. Kadang-kadang ciak kuping. Boleh punya relasi, punya teman. Tapi obat paling manjur, rohani maupun jasmani, seperti Maria. Aku melihat Tuhan. Oleh karena itu, karena saya berbicara tentang kekudusan awal dari mujizat. Ayo sama-sama. Khotbahnya tidak terlalu populer, tapi mengarahkan kepada tujuan ilahi untuk saudara melihat kemuliaan, melihat mujizat, melihat bagaimana Tuhan melakukan pertolongan-pertolongan. Seperti Yosua berkata kepada bangsa Israel. Dengan tegas dia berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya katakan yang sama, saya copy paste apa yang dikatakan oleh Yosua. Kuduskanlah hidup saudara saya untuk melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib atas hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan persiapkan perjamuan kudus saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika engkau jumpai ketika saudara mari cek and recheck hati kita. Yang menjadi penghalang jawaban doa adalah pelanggaran kita. Mari kita, sering saya mendoakan seseorang berkata seperti ini. Mungkin ada dosa dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ayo, minta ampun sama Tuhan. Karena kekudusan adalah awal dari sebuah pemulihan, mujizat, kesembuhan, dan pertolongan Tuhan. Tampilkan lagunya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Sama-sama ku bersepakat percaya kuasanya, ku terima. Amin. Kemenangan dah. Mari pegang roti di tangan kananmu. Mari kita cek dan recheck hati kita. Tuhan membuka tangan untuk setiap orang yang datang kepadanya. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Mari angkat di tangan kanan. Percayakah saudara? Christ in you and Christ in me. Jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Darah berbicara masalah nyawa. Nyawa berbicara masalah kehidupan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika kita datang kepada Yesus.
sebobrok apapun, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia adil, sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Kekudusan awal pemulihan, kekudusan awal dari mujizat, kekudusan awal dari surga terbuka dengan segala kemuliaan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan sesungguhnya adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Amin. Mari buka tangan mengucap syukur. Yesus. Amin. Oh haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa ini, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Aku berdoa, mujizat sedang terbuka, anugerah Allah sedang terbuka, perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ialah mengawali dengan hidup dalam kebenaran, senyawa dengan Tuhan, senada dengan Tuhan, membuat semua pintu berkat dan mujizat Allah terbuka dan terjadi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.